Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PJJ Metodologi Pembelajaran Angkatan 7 yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Denpasar 2021. Kami dari anggota kelompok 3 Istiqomah SPDI, Irham Basri SPD, Mariani Eshum, Apwa SAG, dan Sahlan SPDI. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Balai Diklat Denpasar Haji Muhammad Toha SPD MSI, Ketua Panitia Bapak Ahmad Zani SAG MAB, WI kami Bapak Dr. Ades Bambang Rudianto MPD. Kami akan menjelaskan model pembelajaran inquiry based learning, diantaranya pengertian inquiry based learning, sintak inquiry based learning, karakteristiknya, kelebihan dan kekurangannya, dan penerapan inquiry based learning. Sebelum kita memulai materi, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu inquiry based learning. Menurut Gulo, pembelajaran inquiry berarti suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Menurut Hanafiah dan Sujana, model pembelajaran inquiry merupakan metode pembelajaran yang menuntut siswa dapat menemukan sendiri pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai wujud adanya perubahan perilaku. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa inquiry learning adalah model pembelajaran yang menuntut siswa untuk melakukan proses dalam menemukan pengetahuannya secara mandiri lewat serangkaian investigasi, pencarian, eksplorasi, dan mengarahkan siswa untuk melakukan percobaan atau penelitian untuk memecahkan suatu masalah. Langkah-langkah pembelajaran inquiry learning: 1. Orientasi masalah, 2. Merumuskan masalah, 3. Merumuskan hipotesis, 4. Mengumpulkan data dan menguji hipotesis. Inquiry menekankan pada aktivitas peserta didik secara maksimal untuk mencari dan menemukan, yang artinya menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar. 2. Seluruh aktivitas yang dilakukan peserta didik diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu hal yang ditanyakan. 3. Mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses perkembangan mental. Strategi pembelajaran inquiry menurut Rosita 2012 halaman 76 dikemukakan sebagai berikut. Pertama, dapat membentuk dan mengembangkan konsep pada diri siswa sehingga siswa dapat mengerti tentang konsep dasar dan ide-ide pokok dengan lebih baik. 2. Membantu dalam menggunakan ingatan dan transfer pada situasi proses belajar yang baru. 3. Mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri, bersikap objektif, jujur, dan 4. Mendorong siswa untuk berpikir inisiatif dan merumuskan hipotesisnya sendiri. 5. Memberikan kepuasan yang bersifat intrinsik. 6. Situasi proses belajar menjadi lebih merangsang. Dapat mengembangkan bakat atau kecakapan individu. 8. Memberi kebebasan siswa untuk belajar sendiri. 9. Dapat menghindari siswa dari cara-cara belajar yang tradisional. Dan yang ke-10, dapat memberikan waktu pada siswa secukupnya sehingga mereka dapat mengasimilasi dan mengakomodasi informasi. Adapun kelemahannya menurut Suherti dan Rohimah, yakni yang pertama, kesulitan pengontrolan kegiatan dan keberhasilan peserta didik. Yang kedua, model pembelajaran inquiry sulit dilaksanakan karena terbentur dengan kebiasaan peserta didik dalam belajar. 3. Terkadang dalam implementasinya memerlukan waktu yang panjang sehingga sering pendidik sulit menyesuaikannya dengan waktu yang telah ditentukan. 4. Kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan peserta menguasai materi pelajaran, maka model pembelajaran ini akan sulit diimplementasikan oleh setiap pendidik. Inquiry based learning pada pelajaran biologi kelas 10 AD 310 menganalisis komponen-komponen ekosistem dan interaksi antar komponen tersebut. AD 410 menyajikan karya yang menunjukkan interaksi antar komponen ekosistem, itu jaring-jaring makanan dan siklus biogeokimia. Indikator pencapaian kompetensi 3.2.7 menyeleksi komponen-komponen pada 2 atau lebih daur biogeokimia yang berperan dalam membentuk jaring-jaring makanan. 3.2.8 menjauh komponen-komponen pada 2 atau lebih daur biogeokimia yang berperan dalam membentuk jaring-jaring makanan. 4.10.1 mendesain karya yang menunjukkan adanya interaksi antar komponen
selanjutnya, guru membimbing siswa membuat desain karya yang menunjukkan adanya interaksi antar komponen ekosistem berupa jaringan makanan dan siklus biogeokimia. Selanjutnya, siswa bekerja sama dalam kelompok mendesain karya yang menunjukkan adanya interaksi antar komponen ekosistem berupa jaringan makanan dan siklus biogeokimia. Langkah terakhir, siswa secara berkelompok menyajikan desain karya yang menunjukkan adanya interaksi antar komponen ekosistem berupa jaring-jaring makanan dan siklus biogeokimia.